فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Kesyirikan di bulan Suro atau bulan Muharram. Ketika Muharram telah tiba, bulan tahun baru dalam kalender Hijriyah, orang Jawa menamakan bulan ini dengan istilah bulan Suro. Mungkin nama ini diambil dari kata Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Latar belakang diistimewakan hari Asyura karena pada hari tersebut dianjurkan bagi kaum muslimin untuk melakukan puasa sunnah. Hal menarik yang layak untuk dibahas di sini adalah keyakinan sebagian orang Jawa yang menganggap bulan ini sebagai bulan yang sial. Setiap orang punya agenda acara, mau tidak mau harus ditunda bulan depan atau dibatalkan. Anehnya, keyakinan yang tidak bisa diterima oleh akal yang sehat ini tidak hanya hinggap di masyarakat pedalaman, tetapi juga merasuk pada sebagian kalangan yang berpendidikan dan mengenal teknologi, seperti kalangan akademisi, mahasiswa dan dosen, dan orang-orang terpelajar lainnya. Andaikan tidak ada hubungannya dengan surga dan neraka, bisa dikatakan ini adalah suatu adat yang biasa dan tidak perlu dibahas. Namun dalam kacamata agama Islam, keyakinan dan anggapan sial di atas termasuk salah satu bentuk perbuatan syirik. Satu dosa yang sangat besar, lebih besar dibandingkan dosa-dosa besar lainnya, dan kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah jika dibawa mati oleh pelakunya dan ia belum bertobat kepada Allah. Sangat mengerikan, bukan? Lebih mengerikan lagi jika banyak orang yang melakukannya namun tidak memahami hukumnya. Bisa dibayangkan, pelakunya akan merasa dirinya tidak berbuat dosa padahal dia tengah melakukan perbuatan kekafiran. Pada hakikatnya dia sedang melakukan kesyirikan sementara dia tidak tahu kalau yang ia lakukan adalah kesyirikan. Bagaimana ia akan bertobat kepada Allah apabila ia merasa tidak melakukan kesalahan? Akhirnya dia mati membawa dosa syirik, satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Wal-iyadu billah. Dalam ilmu akidah, keyakinan sial seperti di atas dinamakan piyaroh. Piyaroh adalah anggapan akan mendapatkan kesialan karena mendengar atau melihat sesuatu yang tidak disukai, padahal tidak ada bukti ilmiahnya. Misalnya anggapan bulan Suro, bulan malapetaka. Piyaroh adalah akidah orang kafir jahiliyah. Sebelum Islam datang, orang musyrikin Arab memiliki keyakinan yang semoda dengan keyakinan orang Jawa. Di antaranya masyarakat jahiliyah menganggap bulan Safar, bulan setelah Muharram dalam kalender Hijriyah, sebagai bulan sial. Mereka takut dan tidak mau mengadakan kegiatan apapun di bulan Safar. Mereka juga berkeyakinan sial dengan burung hantu, karena mereka menganggap burung hantu adalah lambang kematian. Jika hinggap di atas rumah kemudian mematuk rumah tersebut, pertanda sebentar lagi akan ada anggota keluarga rumah tersebut yang akan meninggal. Ketika Islam datang, Nabi alaihi salatu wassalam menghapuskan keyakinan ini. Beliau bersabda, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Tidak ada keyakinan sial karena sebab tertentu. Tidak ada keyakinan tentang burung hantu. Dan tidak ada kesialan bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun uniknya keyakinan ini dihidupkan lagi oleh sebagian kaum muslimin di Indonesia. Hanya saja bulannya berganti. Jika masyarakat jahiliyah meyakini bulan Safar sebagai bulan sial, maka orang Jawa meyakini bulan Suro atau bulan Muharram sebagai bulan yang sial. Nabi SAW bersabda, "Piyaroh adalah syirik. Piyaroh adalah syirik." Beliau mengulanginya sebanyak 3 kali. Dalam hadis ini, Nabi SAW menegaskan status perbuatan piyaroh, dan beliau mengulanginya sebanyak 3 kali, menunjukkan betapa pentingnya hal ini untuk diingatkan. Tiaroh dikatakan bentuk kesyirikan dan mengurangi tauhid seseorang, karena dalam tiaroh terdapat 2 hal. Yang pertama, memutuskan tawakal kepada Allah dan bertawakal kepada selain Allah. Yang kedua, bergantung pada sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Ulama menjelaskan bahwa hukum tiaroh sebagai perbuatan kesyirikan dirinci menjadi 2. Yang pertama, syirik kecil, tidak menyebabkan keluar dari Islam jika kejadian aneh, bulan Suro, burung hantu, atau yang lainnya hanya dianggap sebagai sebab kesialan. Meskipun dia meyakini bahwa pencipta kesialan itu sendiri adalah Allah. Perbuatan ini digolongkan kesyirikan karena pelakunya bersandar pada sesuatu yang dia yakini sebagai sebab munculnya kesialan, padahal itu bukan sebab. Yang kedua, syirik besar. Pelakunya diancam dengan kekafiran jika diyakini bahwa bulan Suro yang mengatur terjadinya kesialan, bukan Allah.
Keyakinan ini sama dengan menganggap ada makhluk yang bisa mengatur alam dengan mendatangkan bencana atau sial. Qaulul Mufid, Sarah Kitab Tauhid jilid pertama halaman 575. Setiap orang yang terjangkit penyakit tiaroh akan terjebak dalam dua keadaan yang dua-duanya tercela. Yang pertama, membatalkan agenda yang telah direncanakan karena takut akan tertimpa kesialan. Perbuatan ini sangatlah tercela karena persis sebagaimana yang dilakukan orang musyrik jahiliyah. Pelaku perbuatan ini telah terjerumus dalam kesyirikan yang statusnya sebagaimana rincian tentang syirik di atas. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membatalkan agendanya karena tiaroh maka dia telah berbuat syirik. Sahabat bertanya, lalu apakah tebusannya? Nabi SAW menjawab, ucapkanlah yang artinya, ya Allah, tiada kebaikan kecuali kebaikan darimu, tidak ada kesialan kecuali sial karena takdirmu, dan tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Hadis riwayat Ahmad nomor 7242. Hadis ini hasan. Yang kedua, tetap melakukan agenda kegiatan yang telah dijadwalkan, namun disertai dengan perasaan was-was dan khawatir jangan-jangan nanti sial. Kualitas nilai keburukannya lebih rendah dari yang pertama, namun keadaan ini bukti rendahnya kualitas tawakal dan tauhid pelakunya. Penyakit akidah yang sudah mendarah daging akan sangat sulit untuk bisa disembuhkan dan dihilangkan dalam sekejap. Sangat jarang ada orang yang bisa selamat dari penyakit tiaroh ini. Bahkan para sahabat sendiri, manusia paling baik di umat ini, masih terjangkit penyakit ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tiaroh adalah syirik. Beliau mengulangnya 3 kali. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, tidak ada seorang pun di antara kita kecuali terjangkit dalam hatinya penyakit tiaroh ini. Hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakal kepadanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Maksud perkataan Ibnu Mas'ud adalah munculnya perasaan was-was yang dialami para sahabat. Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud jilid ke-10 halaman 288. Namun kata sulit bukanlah alasan untuk tidak mengobati penyakit membahayakan ini. Ada beberapa cara yang bisa ditempuh untuk menterapi diri dari penyakit tiaroh ini. Yang pertama, memperdalam ilmu tauhid dan akidah. Karena dengan modal ilmu seseorang bisa berjalan sesuai jalur syariat yang telah ditentukan. Yang kedua, memahami dan meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini mutlak berada di bawah kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun makhluk yang bisa ikut campur. Yang ketiga, bertawakal dan pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang dilakukan para sahabat. Yang keempat, sering-sering memohon perlindungan kepada Allah dari bisikan dan gangguan setan, terutama ketika munculnya perasaan khawatir dan was-was. Kemudian lindungilah diri kita dari godaan setan dengan membasahi mulut ini dengan zikir-zikir yang sesuai dengan syariat. Yang kelima, jangan menggagalkan satu rencana yang sudah diagendakan disebabkan munculnya perasaan was-was, karena hal ini berarti menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Yang keenam, tetap optimis untuk meraih keberkahan dari kegiatan yang kita lakukan selama tidak melanggar syariat. Yang ketujuh, jangan pedulikan komentar orang yang justru akan memperparah penyakit tiaroh. Bergaullah dengan orang-orang yang bisa membantu kita untuk memperbaiki tauhid dan mempertebal tawakal. Yang kedelapan, lupakan segala bentuk kegagalan dunia dan pasrahkanlah hasil usaha kita kepada Sang Pengatur alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.